Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran hasanan makitsina fihi abada. Ustaz-ustaz rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, perlindungan sehingga kita masih bisa terjaga semangat kita dalam semangat Al-Qur'an. Mudah-mudahan semangat ini akan terus terjaga sampai maut menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan dengan Al-Qur'an kita akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, menunjukkan kita kepada semangat Al-Qur'an yang tidak pernah padam. Subhanallah, sudah sampai di pertemuan yang ke-55. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan terus sampai selesai PM-nya, bahkan sampai kapanpun Al-Qur'an melekat pada hati kita semuanya. Baik, Ustadz-Ustadz sekalian, di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan yang ke-55. Tidak terasa ya. Nah, bisa saja dari malam kita sudah maksimalkan waktu kita untuk meraih Lailatul Qadar begitu. Sekalipun kita tidak tahu letaknya di mana Lailatul Qadar itu berada. Dan mudah-mudahan kapanpun kita berusaha untuk meraih, Allah berikan kesempatan di waktu yang tepat di mana kita sangat bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah. Karena kita tahu sendiri ya, tidak perlu waktu lama untuk berbuat kebaikan, untuk menggantikan berbuat baik di beberapa tahun ke depan dengan hanya meraih satu malam saja, malam Lailatul Qadar. Ustaz-ustazah rahimakumullah, di pertemuan yang ke-55 ini kita nanti akan melanjutkan di pembahasan terkait dengan 6 bekal menuntut ilmu yang sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Wahab ya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa nih yang sudah hadir di room Zoom. Ada Ustazah Windy dari Tangerang, Ustazah Niswa dari Lamongan, Ustazah Nuzul juga dari Lamongan, Ustazah Gayu dari Malang, Ustazah Sulastri dari Bontang, Ustazah Asih dari Wonogiri, Ustazah Arfiani dari Nganjuk, Ustazah Neni dari Subang, Ustazah Marsia dari Bandung, Ustazah Zakia dari Depok. Subhanallah, kalau saya lihat nih kamera pada nyala semua nih. Tapi ada yang kamera satu tipuan. Ya, seakan-akan muncul di kamera. Setidaknya senyumnya sudah ada di kamera, begitu ya. Oke, baik Ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Dan di pagi hari ini insya Allah kita akan ziyadah hafalan kita di surah At-Tahrim. Kalau kemarin ayat 1 sampai 3, kita lanjutkan di ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dan tadabbur kita di pagi hari ini insya Allah sekali lagi kita membahas terkait dengan ayat-ayat muhkamat. Dan tentu harus kita kita ikuti dengan baik sehingga kita terjaga untuk bisa memaksimalkan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang disyariatkan ya. Sesuai dengan tema kemarin, kita maksimalkan untuk menjalankan syariat sehingga kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tips dan motivasi kita melanjutkan yang kemarin belum sampai tuntas. Nah, apa saja bekal menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i? Kemarin sudah dijelaskan 1 sampai 2 poin oleh Ustadz Wahab ya. Dan pagi ini insya Allah akan beliau lanjutkan. Dan kabar gembira di antara kita alhamdulillah sudah lahir generasi HNQ ya. Sebenarnya Ustadz Wahab kemarin itu berhalangan karena alhamdulillah beliau diberi amanah lagi oleh Allah ya, mendapatkan putra yang solih. Nah, memang agak hidden sih, tapi tetap kita doakan bersama-sama mudah-mudahan si kecil atau generasi keponakan HN kini menjadi generasi yang solih dan membanggakan orang tua, membanggakan agama, dan membanggakan nusa dan bangsa. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Oh, saya nggak lupa kalau kita harus bersemangat HNQ di pagi hari ini ya. Hayya nutkin Qur'anana.
Hayya Hayya, hayya. hayya. Bin nasyat. Allahu akbar. Nasyat. Allahu Akbar. Ya, itu jangan sampai Bin hilang nasyat semangat itu Allah. ya. Kalau sudah Allahu Akbar itu kayaknya wah nggak ada lagi rasa kantuk. Entah kalau sudah jawab kantuk lagi itu persoalan berbeda. Ya. Oke, baik satu-satu sekalian mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Duaan A'udzu billahi minasyaitonirrajim. minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita ziyadah di surah At-Tahrim ayat 4 sampai dengan ayat 5. Namun sebelumnya, karena kita di hari weekend, yaitu di hari Minggu, maka kita murojaah baitnya kita baca bersama-sama ya. Murojaah bait kita belum saya ganti nih. Di surah As-Saff semestinya ya. Di surah As-Saff. Iya, Afwan. Ini belum berganti. Di surah As-Saff full satu surat yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Lisunanil Imro'ati dari Trenggalek. Baik, sambil saya kondisikan, sama aja ya, mau di on screen atau off screen sama saja. Satu-satu yang lain dipersilahkan untuk menyimak dan sekaligus membersamai surah As-Saff yang akan dipimpin oleh Ustazah Lisunanil Imro'ati. Tafadhali Ustazah. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Coba dari fi sabilihi. Fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu Lamma zaghu amat jais ya diulangi. falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, Ustaz. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaghfir lakum langsung dzunubakum wa yudkhilkum gitu ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Terus Zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah. Benar-benar teruji ya di as-sof. Memang ada, kalau saya lihat tadi usaha listener itu di kalimat-kalimat yang mutasyabihat banyak sering kita jumpai kayak jannatu adnin, terus oleh ya fi sabilillahi bi amwalikum, itu memang domir kan domirnya jarang kum. Nah, kadang kum atau hum kita milih gitu ya, di otak ini sedang milih hum atau kum gitu ya. Oke, baik. Jazakillah khairan Ustadzah Lisnanil Imroati dari perkara yang sudah membersamai murojaah kita pagi hari ini di murojaah ba'id. Selanjutnya kita murojaah qarib yang kemarin sudah kita hafalkan bersama-sama. Surah At-Tahrim ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kali ini kita coba berikan kesempatan kepada Ustadzah Sulastri dari Bontang. Baik. Mau di off screen atau tetap on screen, Ustaz Sulastri? On, Ustaz, afwan, belum betul-betul hafal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Mardata azwaj. Ada tanya. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum. Wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Oke, baik. Syukran katsiran, jazakillah khairan Ustadzah Sulastri dari Bontang. Selanjutnya Ustadz sekalian, mari kita lanjutkan ziyadah kita di surah At-Tahrim ayat 4 dan ayat ke-5 ya. Ayat ini sih tidak terlalu sulit, tapi bisa saja agak rumit. Ya, karena beberapa kalimatnya yang ayat 4 khususnya itu jarang kita temukan. Ayat 5 banyak kemiripan, kayak semacam sajak begitu ya. Mukminatin qanitatin taibatin abidatin saihatin. Baik, satu-satu coba kita baca dulu secara tahqiq
pelan-pelan dan silakan diikuti agar tidak terjadi kesalahan ya dalam menghafal nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Alaihinya hilang tadi. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Tipis ya. Oke, selanjutnya kita fokus di yang kedua. Ayat kelima maksudnya. Ini agak panjang. Kalau nafasnya pendek-pendek harus diatur betul ini ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibat muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Oke, baik, sudah kita baca secara tahqiq di ayat 4 dan kelima. Saatnya kita siapkan buku tahfidz kita masing-masing. Mari kita baca dan kita lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca secara tadwir gitu ya, tempo tadwir maksudnya. Yuk. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu
أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, sudah 5 kali kita membaca bersama-sama, saatnya kita berikan kesempatan kepada Ustaz-Ustazah yang sudah mempersiapkan diri. HNK akan plesiran jalan-jalan ya. Kita sudah memulai perjalanan tadi di Trenggalek, lanjut langsung ke Bontang. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan nih saudari kita yang sudah lama sekali tidak bersua, nggak lama juga sih. Dari pulau yang jarang kita tengok nih. Sudah senyum. Silakan yang merasa senyum, boleh langsung dimulai. Apakah perlu saya off-kan screen-nya, Ustazah Nurliana? Belum, Ustaz. Oh, boleh. Sudah merasa langsung ya. Dari Lampung. Tafadhali Ustazah Nurliana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu
والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Oke, syukran katsiran jazakillah khairan. Akhirnya menongol juga yang dari Lampung nih. Lanjut perjalanan kita. Sesudah dari Lampung, langsung meluncur ke Papua dengan Ustazah Rita. Tafadhali Ustazah Rita. Sudah beranikah kita off-kan screen-nya nih? Boleh Ustaz. Menarik nih. Kalau kayak gini Nanti biasanya. Oh siap. Kayak gini biasanya akan diikuti oleh peserta berikutnya. Lebih pede lagi kayaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhahir. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin. Diulang Ustaz. Boleh. Azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidat muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin kelewat muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Wah, clean sheet akhirnya ya. Alhamdulillah. Sesemangat kemarin menyaksikan anak didiknya yang langsung tampil. Nggak mau kalah. Kalau kemarin anak-anaknya itu sudah mulai seneng nih, bisa offline dan tampil, sekarang bundanya. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ustazah ini kali ya. Apa sudah berani di off-kan screen-nya nih? Atau di on-kan dulu? Bagaimana Ustazah Neni? Maaf Ustaz, belum hafal. Boleh. Nanti. Siap, saya on-kan screen-nya ya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna Ya, betul. Sudah betul. Asa rabbuhu
أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. Luar biasa. Sadaqallahul azim. Kuat sekali, panjang tuh. Kalau Ustazah Arfiani sih kayaknya berani di off-kan screen-nya. Coba nih, kita coba nih. Gimana Ustazah Arfiani? Belum. Oh, belum. Siap. Tafadholi Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulah maulah wa salih. Afwan, Ustazah Arfiani bisa di-on-kan lagi, di-unmute lagi maksudnya mikrofonnya. Lanjut apa? Lanjut. Wa in tazahara dari situ. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulah. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wassalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Oke. Syukron kasiron Ustazah Arfiani. Kita lanjut. Kalau kemarin tidak berkesempatan, saat ini nongol. Ustazah Ais, gimana? Off, on screen? Ya, dicoba off Ustadz. Alhamdulillah. Yang lainnya bersiap-siap ya. Tafadholi Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wassalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Oke, jazakillah khairan Ustazah Ais. Ini menambah PD peserta yang lain. Kalau kemarin Ustazah Zakia nggak mampu di off screen-nya. Kali ini gimana ya? Gimana Ustazah? Coba ya. Tuh. Kalau nggak hafal saya ngintip Quran saya. Oh, dilarang ya. Saya on kan kalau ngintip.
Tafadhali Ustazah Zakia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khaira minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Diulang lagi. Minkunna muslimatin. Ada yang kurang ya? Diulang lagi coba. Muslimatin qanitatin dari minkun aja. Minkunna muslimatin qanitatin taibatin abidat. Setelah muslim, mukmin. Minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Baik, syukran, jazakillah khairan Ustazah Zakia ya. Alhamdulillah berhasil juga, sekalipun tertati-tati nggak apa-apa. Ini kan forum percobaan. Kalau kita lihat sih sebenarnya sulit-sulit mudah begitu ya. Kan ini seakan-akan kayak kata-kata bersajak begitu. Ada mirip-miripnya, muslimatin, mukminatin. Dihitung saja ada 7 ya, muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, tayyibat. Nah, ada 7. Jadi kalau misalnya kurang dari 7 nih, berarti ada nggak beres nih di mananya gitu ya. Atau nanti mungkin dibantu sama Ustadz Mirzak bagaimana kalau kita lebih mudah lagi menelaah secara makna. Biar runtutnya itu seperti apa. Ini yang lihat di Ustadz Mirzak nih. Ini mestinya runtut. Ya, ada filosofinya kenapa muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat sehingga nanti memudahkan menghafal. Nah, ini mungkin sedang on Ustadz Mirzak barangkali bisa membantu di yang kalimat ini Ustadz Mirzak. Bagaimana Ustadz? Biar lebih mudah lagi. Ya Ustadz Baihaqi. Gimana tadi Ustadz? Kalau kita misalnya dalam proses menambah hafalan yang ayat 5 nih, biar kayak muslimatin, mukminatin, qanitatin dari segi makna itu agar mudah untuk mengingat secara urutan itu bagaimana Ustaz? Kalau secara makna ya apa namanya? Ini semuanya sebenarnya makna yang sesuai bahwa sifat utamanya pasangan itu adalah agamanya yang bagus ya, yang pertama kan. Maka agama di situ maka disebutkan muslimat. Kemudian mukminat, qanitat, taibat, abidat ini semua kan agama semua. Jadi tidak ada misalnya yang di situ yang cantik misalnya kan enggak disebut di situ ya. Atau yang apa namanya? Yang keturunannya nasabnya baik ini kan enggak ada. Jadi
Itu mungkin yang bisa saya pahami, bahwa intinya adalah ini sifat-sifat ini semuanya kaitannya dengan agama. Muslim, mukmin, taat, suka bertobat, suka ibadah, suka puasa, begitu. Hanya di terakhir saja mungkin yang disebutkan di situ sayyibatin wa abkaro. Jadi yang ada wawunya itu cuma akhir wa abkaro. Baik janda maupun gadis. Nah, itu disebutkan dulu janda. Ini beberapa tafsir ya, mungkin karena memang istri-istri Nabi itu banyak yang apa istilahnya janda, maka disebutkan di situ awal sayyibatin. Oke, siap. Mungkin Dan diteruskan Ustaz. Yang bisa nanti, saya sampaikan Ustaz. Nanti biar dikupas nanti aja. Saya kira kunci yang sangat sederhana saja memudahkan dari segi mana bagaimana biar nggak terbelit urutannya atau mungkin hilang salah satu katanya begitu. Oke, baik Ustaz-Ustaz sekalian, sampailah kita di segmen berikutnya, segmen yang selalu kita tunggu ya. Tentu dalam upaya agar kita juga nanti menghafal itu mudah, sekaligus mengingat pun lebih mudah lagi. Karena kalau kita melihat menarik nih, dari segi kata-kata seakan-akan bersajak. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sayyihatin, taibatin, dan seterusnya. Oke, baik. Dan tentu masih di seputar muhkamat. Kita menelaah terkait dengan hukum-hukum syariat Islam yang kaitannya dengan rumah tangga ya. Dan tema pagi hari ini adalah menjaga rahasia suami. Kita banget Ustaz Mirza kalau kayak gini nih. Baik, tafadhol Ustaz Mirza. Terima kasih Ustaz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena subuh ini ada tugas kajian begitu ya di agak jauh. Jadi masih OTW ini. Slide-nya Ustaz Bayaki, oh ya, sudah ya. Baik. Ustaz-ustaz sekalian, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang kita hafalkan. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar. Nah, kalau pakai HP ini beda dengan laptop. Jadi ustaz-ustaz sekalian, intatuba, ya. Ayat ini berkaitan dengan munasabahnya dengan sebelumnya. Kemarin itu kan istri Rasulullah yang bernama Hafsah dengan Siti Aisyah itu, khususnya Hafsah, Siti Hafsah ini radhiyallahu anha itu sudah ternyata menceritakan sesuatu yang mestinya menjadi rahasia karena Rasulullah sudah menyampaikan jangan ceritakan kepada Aisyah begitu ya. Ternyata diceritakan dan terjadilah apa yang terjadi dan bahwa itu diingatkan oleh Allah. Dan kita bisa memahami kemarin bahwa ayat ini juga menjadi apa istilahnya pengingat bagi Nabi, khitabnya Nabi, tapi juga untuk istri beliau. Intatuba, jika kalian berdua bertobat. Jadi ini khitabnya adalah kan musanna ya, dua orang. Siapa yang dimaksud dua orang ini? Yaitu istri Rasulullah yang bernama Siti Hafsah dan Siti Aisyah. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, berarti hati kalian sudah condong kepada kebenaran, kebaikan. Tapi kalau tazaharu alaihi, tidak bertobat, sebaliknya begitu ya. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Maka Allah lah yang akan menjadi pelindung Nabi, orang-orang yang beriman dan juga para malaikat. Nah, ustaz-ustaz sekalian, yang jelas tujuan dari ini semua sampai kepada Allah memerintahkan beliau berdua untuk bertaubat adalah al-irsyad wal mau'izah ya. Jadi Allah ingin memberikan jalan petunjuk dan juga mau'izah ya, pengingat kepada kebenaran yang semestinya dilakukan. Tapi kemudian di sini kenapa yang menarik, kenapa kok istri-istri Nabi ini diperintahkan untuk bertobat? Nah, ini menunjukkan betapa yang namanya istri ya, sesuai dengan konteks kejadian ini, itu harus menjaga rahasia suami. Nah, tidak boleh istri dengan mudahnya mengumbar atau membocorkan rahasia suami kepada orang lain ya, kepada orang lain. Begitu sehingga diperintahkan untuk tatuba, bertobat. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, wa hadhil ayah ila qaulihi khairam minkunna nazalat muwafiqatan liqauli Umar libnatihi Hafsah.
ayat ini sampai berbunyi sampai kalimat khairum minkunna itu turun sesuai dengan yang pernah dikatakan sahabat Umar kepada putrinya yaitu Siti Hafsah ya. Jadi dalam sebuah riwayat di Bukhari Muslim disebutkan sahabat Umar itu pernah mengatakan wafaqtu rabbi fi salas. Aku mengucapkan 3 hal dan ternyata sesuai dengan firman Allah. Nah, di antaranya adalah wattakhadtu min maqami Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, beliau pernah usul bagaimana kalau di makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Ternyata turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pernah juga beliau mengatakan bahwa bagaimana falau umirtu ummahatil mu'minin bil hijab, bagaimana kalau aku wajibkan perintahkan istri-istri para bunda atau ibu-ibunya orang yang beriman itu untuk berhijab, turunlah ayat hijab. Termasuk ayat ini ya. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, kemudian sahabat Umar tahu, itu sahabat Umar sampai mengatakan begini, ini tahaitunna au layadilannallahu rasulahu khairan minkunna. Kalian harus segera bertobat begitu. Ini ayatnya belum turun. Kalian harus segera bertobat wahai anakku, kira-kira begitu. Atau Allah akan gantikan bagi Rasulnya istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Nah, diperingatkan seperti itu oleh sahabat Umar. Fa'anzalallah, ternyata turun ayat yang maknanya hampir sama dengan yang disampaikan oleh sahabat Umar. Asa rabbuhu in talaqakunna. Ini luar biasanya sahabat Umar. Seperti itu. Kemudian Ustaz-ustaz sekalian, ada yang menarik ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini nyambung ya. Jadi sifat-sifat ini ala annaha nu'utun li azwajan, mu'minatin, muslimatin, qanitatin dan seterusnya, itu kan tidak ada wawunya kan, bukan muslimati wa mu'minati wa qanitati, enggak begitu. Tapi wawunya itu hanya di akhir saja. Berarti dia tidak atof. Kalau tidak atof berarti apa? Nu'ud, na'at sifat. Nah, apa rahasianya kenapa tidak diatofkan antara muslimati wa mu'minati wa qanit? Kok enggak begitu? Nah, rahasianya adalah li ajlin tansis ala thubuti jami' itikat sifat likulli wahidatin minhunna. Supaya menunjukkan atau menegaskan bahwa semua sifat ini itu ada pada setiap istri Rasulullah SAW. Jadi istri-istri Nabi ini orang-orang pilihan gitu ya. Jadi mereka itu bersifat muslimah, juga bersifat mukminah, juga bersifat qanita, juga bersifat abidah, begitu. Semua sifat disebutkan ini ada pada setiap istri Nabi. Maka sangat tidak etis kira-kira begitu ketika satu istri Nabi itu membocorkan yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk dirahasiakan. Seperti itu. Ustaz-ustaz sekalian, ini yang bisa kita simpulkan dari beberapa makna ayat ya. Ada pesan hikmah seperti biasa. Yang pertama, istri wajib menjaga rahasia suami dan harus segera bertaubat jika menyebarkannya sesuai dengan konteks ceritanya istri Nabi tadi ya. Tapi bukan berarti hanya istri saja ya. Makanya saya sebutkan di sini begitu juga suami. Suami pun juga wajib menjaga rahasia istri. Saya khawatir kalau nggak disebutkan ini karena mayoritas peserta HNQ ini para istri. Yang kedua, ustaz-ustaz sekalian, jadi ada pesan para ulama yang menarik ya ketika orang itu berpisah itu. Ketika orang itu masih suami istri itu, ketika ditanya, bagaimana istrimu ketika di rumah seperti ini, itu dia tidak berani untuk menceritakan itu karena ini adalah urusan rumah tangga dan rahasia rumah tangga begitu. Mohon maaf saya tidak berani untuk mengungkapkan karena ini tidak etis ya. Artinya ada rahasia rumah tangga yang tidak semestinya diceritakan keluar. Tapi kemudian ketika si istri itu ketika dia itu berpisah dengan istrinya, cerai ya misalnya seperti itu. Kemudian ditanya, "Apa sih masalahnya istrimu kok sampai kalian berpisah?" Kemudian orang ini orang yang soleh sampai mengatakan, ketika dia menjadi istriku saja, saya menjaga rahasianya. Apalagi dia sudah bukan siapa-siapaku lagi. Saya tidak layak untuk menceritakan urusan pribadinya. Nah ini akhlak yang perlu kita contoh ya, bahwa kita tidak boleh mudah membocorkan rahasia orang. Khususnya pasangan kita.
Yang kedua, ustaz-ustaz sekalian, kita harus terus bersabar, istiqomah dalam ketaatan dan tawakal saat ada terjadi ujian rumah tangga. Misalnya ada yang sedang diuji rumah tangganya, tetaplah bersabar, tetaplah istiqomah, seperti kira-kira yang kita ambil hikmah dari Rasulullah tadi ya. Seandainya Rasulullah tadi sabar sekali ya, dan seandainya mereka tidak bertobat, pasti itu terjadi, karena ini sudah dijanjikan oleh Allah, pasti Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lebih baik. Seperti itulah ketika orang diuji rumah tangganya, ketika dia terus bersabar, istiqomah dalam ketaatan, insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Mungkin Ustaz menemukan nih kasus seperti ini di sekeliling ya. Saya punya juga tetangga yang Masya Allah suaminya tidak sesuai lah dengan syariat ya, yang menjadi kewajibannya tidak dia lakukan, tapi dia sabar sekali sampai pada ujungnya dia harus tinggalkan ya. Ternyata karena kesabaran itu sekarang sudah diberikan ganti oleh Allah yang lebih baik, yang lebih soleh begitu. Terakhir ustaz-ustaz sekalian, sifat terbaik istri atau suami adalah yang beragama Islam. Seperti yang disebutkan tadi, beriman, taat, rajin ibadah, dan suka bertaubat. Jadi bukan yang sifatnya ganteng atau cantik itu memang disebutkan pertama di hadis li jamaliha, karena cantiknya, karena memang itu yang menarik laki-laki ya secara hasrat ya, yang menarik laki-laki tertarik. Tapi kemudian di ujung itu Rasulullah menyampaikan di hadis itu fazfar bilatid-din taribat yadak. Carilah yang agamanya terbaik, kamu pasti akan beruntung. Nah, seperti itu saudara sekalian, kalau guyonannya orang-orang cantik ganteng itu hanya sementara, paling 20 tahun. Setelah itu tapi kalau agama ini awet ya, insya Allah sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Dan kita simak bersama yang tidak kalah menariknya, tips motivasi. Saya tidak tahu ini materinya apa pagi ini, apakah Ustadz Rifki? Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, syukran katsiran Ustadz Mirzak. Jazakallah khairan. Saya juga terkejut tadi di pesan hikmahnya. Loh, ada suami juga nih. Oh, iya. Ternyata itu tambahan ya. Biar kita tidak dikeroyok Ustadz Mirzak, karena mayoritas saya lihat ibu-ibu semua tuh. Intinya, Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita jaga rahasia rumah tangga kita. Saya sangat tertarik tadi dengan yang disampaikan Ustaz Mirzak tadi. Ketika ada satu rumah tangga itu sedang ditakdirkan Allah untuk harus berpisah, ketika ditanya tetangga yang lain, ya jawaban yang luar biasa tadi disampaikan. Ketika jadi istriku saja, ya aku berusaha untuk menutup rahasianya, apalagi dia sudah tidak jadi istriku lagi. Apakah saya berhak untuk menceritakan dia sementara dia adalah orang lain? Nah, begitu dahsyatnya. Baik Ustaz-Ustazah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bisa menjaga aib rumah tangga kita, karena bagaimanapun kalau kita berusaha menutup aib rumah tangga kita, Allah pastikan tutup aib kita nanti di akhirat, dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, terlebih nih masih di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita dan mudahkan segala upaya kita untuk bermunajat kepada Allah. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, selanjutnya kita masuk di segmen berikutnya. Di segmen terakhir ini yang sudah tertunda beberapa kesempatan, tapi subhanallah, penundaannya itu bukan karena suatu hal, karena memang syar'i. Kita berikan selamat untuk Ustadz Wahab ya, yang Allah berikan amanah kembali. Ternyata diem-dieman beliau nih. Nah, sudah Allah berikan amanah yang baru, anak yang ketiga, putra yang ketiga ya. Mudah-mudahan putranya menjadi putra yang solih, membanggakan orang tua. Pas di forum HNQ dan di bulan Ramadan. Luar biasa, istimewa sekali. Ini kira-kira masa nanti namanya ada nama HNQ enggak ya? Silakan diberi nama yang terbaik. Mudah-mudahan bisa membanggakan orang tuanya dan bisa berbakti pada orang tuanya dan menolong orang tuanya di surga nanti ya. Baik Ustaz-Ustazah, selanjutnya kita berikan langsung ke Ustadz Wahab melanjutkan pesan dari Imam Syafi'i terkait dengan 6 bekal menuntut ilmu. Tentunya ada kaitannya dengan kita semuanya yang sedang juga menuntut ilmu,
bersama-sama memprogres hafalan kita di program HNQ Umi Foundation. Selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya untuk Ustadz Wahab. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang utang senantiasa terngiang-ngiang di benak kami. Kami sampaikan ke Ustadz Baihaqi. Meskipun afan kami di rumah sakit, tetapi ada beban berat, ada hutang yang harus kami selesaikan berkaitan dengan menyelesaikan 6 bekal menuntut ilmu. Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Kamis pekan lalu kita telah bersama-sama nih mendengarkan ocehan kami berkaitan dengan pesan Imam Syafi'i. Pertama itu adalah cerdas, kemudian semangat. Insya Allah di pertemuan kali ini kita selesaikan biar tidak ada hutang lagi Ustadz Baihaqi. Memang berat ini anunya. Yang selanjutnya, Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan sabar. Sebenarnya sabar ini cocok sekali dengan di bagian yang terakhir, yaitu tuluz zaman, berkaitan dengan panjangnya waktu. Ustadz sekalian, ini betul-betul kesabaran terkhusus bagi kami pribadi, itu betul-betul teruji, terutama yang di Papua. Kalau saat Mirzak tadi beliau menyampaikan bahwa ketika kita diberikan kesabaran untuk senantiasa sabar, maka akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Ini betul-betul Ustadz sekalian, betul saya rasakan, terutama kami yang terutama di Papua. Pengalaman ketika saya pribadi berinteraksi dengan Umi, itu kurang lebih 2000 baru mendapatkan stempel disahkan itu 2019 kami mengikuti sertifikasi. Kemudian kami belum lulus, belum masih jilid 6. 2020 baru sertifikat itu dipegang oleh saya sendiri, dikirimkan dari Jayapura. Ketika kami salah satu hikmah mengikuti dalam pandemi yang di kurang lebih Maret 2020, ini memberikan hikmah yang luar biasa kesabaran kami, terutama di Papua. Kami kalau sama mau belajar Umi, kebetulan di Nabire itu belum ada yang bersertifikasi Umi. Kami cuma mengarang-arang, oh Umi itu seperti ini, begitu. Pokoknya kami main hajar di sekolah kami. Tapi alhamdulillah karena pandemi ini dimudahkan. Mungkin kami dengan online ada pembinaan. Kami semangat sekali nih. Dan yang kami harus bersabar ini. Ternyata kami itu senantiasa berinteraksi dengan ustadzah begitu, dengan ummahat ini. Ketika kami diinteraksi dengan Jayapura, Umda Jayapura, ternyata ummahat ini. Ketika bergabung dengan Umda Jayapura, ternyata ummahat semua. Kemudian ketika kami itu bergabung dengan HNQ ini, mayoritas ummahat juga. Ada kesabaran ini. Sepertinya ada kemenderan. Kami ini bapak-bapak kok sering dengan ibu-ibu. Kadang di awal-awal itu kami nggak suka beraksen gitu ya. Awal kami ingat betul ketika kegiatan di Jayapura itu dengan Zoom, ketika semua itu action dengan ala-ala ibu, akhirnya saya ikut juga karena apa? Menyesuaikan dengan ibu. Betul-betul kesabaran gitu ya. Dan alhamdulillah dengan kesabaran ini, kemudian tuluz zaman dengan waktu yang lama, kami berusaha untuk menyelami apa sih Umi itu, kemudian bagaimana HNQ itu, dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kesabaran kami, dengan bimbingan-bimbingan para ustadz sekalian, itu luar biasa. Begitu. Meskipun partner kami, minta maaf ini di Papua ini, partner kami itu dengan ustadzah, dengan ummahat, tetapi dengan kesabaran kami, Allah memberikan sesuatu yang sebelumnya kami tidak menduga-duga ini. Yang sebelumnya itu kami tidak berpikiran, sampai sejauh ini ternyata luar biasa, subhanallah. Kemudian selanjutnya, ustadz sekalian, itu adalah berkaitan dengan wabulghah, gitu. Berkaitan dengan ada biaya, ada modal, cukup modal.
ada biaya, ini berkaitan dengan juga ada berkaitan dengan harta, kemudian ada kemampuan, dan juga ada usaha keras kita. Ustadz sekalian yang kami muliakan, memang berkaitan dengan cukup modal ini itu sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Karena terkhusus di sekarang ini, di HNK ini, setiap hari kita berurusan dengan pulsa-pulsa, jaringan-jaringan dan jaringan. Memang harus didukung dengan itu semua. Tetapi Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mungkin modal berupa harta itu mungkin cuma berapa persen saja. Yang di sini yang lebih dominan, yang lebih mendukung semangat kita dalam menuntut ilmu adalah berupa modal kemampuan dan juga modal usaha keras. Di tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan kita, kalau sama kita tidak punya modal usaha keras, cuma bermodal modal kemauan, kemudian modal berupa jaringan saja, berupa data, kita mungkin nggak sampai sejauh ini. Kita sampai sekarang ini sudah sampai pertemuan 55 pertemuan. Kita mungkin nggak sampai sejauh ini karena kemauan kita yang keras, karena kita itu mau yang menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik, kita sampai sejauh ini sehingga kita insya Allah kurang lebih 5 pertemuan lagi kita sudah menyelesaikan ziyadah kita di juz 28 ini. Luar biasa Ustadz sekalian yang kami muliakan. Dan dalam modal ini memang diperlukan usaha yang istilahnya tidak kalau bahasa Jawa tidak main-main gitu ya. Tidak asal-asalan, tapi perlu memang kita pupuk ini. Kemudian yang terakhir Ustadz sekalian, ini berkaitan dengan guru, ini petunjuk guru. Saya beberapa waktu yang lalu ada istilahnya ada kajian kecil-kecilan Ustadz gitu. Itu pematerinya dari Depok berkaitan dengan tafsir Quran Surat Al-Hujurat. Gitu. Beliau menyampaikan ada salah satu tokoh nasional itu, beliau sudah bergelar doktor, kemudian beliau ini sudah ahli tafsir, Dr. Muslih Abdul Karim, Depok gitu ya. Tapi yang luar biasa, Ustadz sekalian, beliau ini kalau mau sowan, kalau mau bersilaturahim ke pondoknya dulu, tempat pertama belajar beliau ini tidak berani untuk mengetuk pintu kiainya, beliau ini cuma menunggu di depan pintu. Karena apa? Beliau ini sangat-sangat betul menghormati guru. Sekelas Ustadz Muslih Abdul Karim, doktor tafsir, beliau lulusan lulusan Madinah kalau tidak salah, itu beliau menunggu di depan pintu, beliau tidak berani untuk mengetuk pintu dari kiainya ini, dari gurunya ini. Maka Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kami ingatkan kepada kami pribadi ini berkaitan dengan kita perlu senantiasa untuk berteman, mendekat kepada guru-guru kita. Karena kalau kita itu tidak berusaha untuk mendekat, kemudian tidak berusaha untuk bersahabat dengan guru-guru kita, maka kita mencari ilmu itu ya kayak ini ya. Kita belajar tanpa guru itu seperti gurunya adalah setan, seperti itu. Kayak dulu kami gitu, belajar ummi tanpa ada bimbingan guru, main hajar saja, konsep main hajar, nadanya main hajar, ternyata berantakan. Selama 5 tahun kami tidak menemukan jalan keluar. Tetapi alhamdulillah karena petunjuk guru, dengan kesabaran guru, akhirnya kami mendapatkan itu. Istilahnya apa ya? Ada sebuah sanad, ada sebuah silsilah yang bisa menuntut kami. Perlunya sanad, perlunya silsilah kita dalam belajar berkaitan dengan agama ini. Karena kalau menurut Ustadz Baihaqi itu, kalau urusan agama, kalau urusan membaca, ya jangan main perasaan. Kalau main perasaan, hancur bacaan. Luar biasa. Memang perlu guru, pendampingan guru. Dan yang luar biasa yang kami sampaikan di awal, Ustadz sekalian, ini berkaitan dengan menghormati guru. Meskipun guru kita itu banyak kekurangannya, tetapi beliau ini sangat luar biasa sekali.
memberikan ilmu yang tidak bisa dinilai dengan apapun, begitu. Memberikan sesuatu yang baru kepada kita, terkhusus bagi saya, pribadi saya. Saya berinteraksi dengan pribadi, berinteraksi dengan Ustadz Baihaqi, itu betul-betul luar biasa. Nggak bisa saya nominalkan dengan uang, nggak bisa. Karena 5 tahun, kurang lebih 5 tahun kami terombang-ambing gitu ya. Karena dengan minta maaf ini Ustadz Baihaqi, dengan bimbingan beliau, akhirnya kami mendapatkan secercah titik terang. Ada sebuah kebahagiaan kami yang tidak bisa kami ekspresikan. Kebahagiaan kami berkaitan dengan menghormati guru. Ini luar biasa, keilmuan yang luar biasa sekali. Ustaz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin 6 bekal menuntut ilmu, dan insya Allah telah kami selesaikan dan tidak ada perasaan berdosa lagi karena ada ada hutang yang perlu kami sampaikan. Memang 6 hal ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak hanya bermodal kemampuan kita tidak hanya bermodal modal kita dan sebagainya, tetapi satu dengan yang lainnya bersinergi. Dan yang luar biasa sekali adalah kita dikumpulkan bersama dengan sahabat-sahabat yang senantiasa ingin mendekatkan dengan Al-Quran. Semoga ini bisa memberikan semangat kita, mendorong kita untuk semakin lebih baik dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz kami yang sampaikan. Minta maaf kalau ada kurang-kurang yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang disampaikan tidak ada yang tidak baik ya, karena ini pesannya pesannya Imam Syafi'i, bukan pesan Ustadz Wahab sebenarnya. Beliau hanya penyampai saja. Sehingga kalau saya bilang koreksinya apa, nggak berani koreksi tentunya ya. Ini sudah satu paket lengkap untuk kita menuntut ilmu. Salah satunya kita berupaya di HNG ini. Ustadz saya sekalian, sebelum kita tutup bersama-sama, ada yang istimewa Ustadz Mirzak. Alhamdulillah guru kita yang satu ini selalu membersamai kita nih. Ya, membersamai kita untuk di forum HNG ini. Dan alhamdulillah saya tadi sudah beberapa kesempatan chat dengan beliau. Sudah tahulah, nggak usah lama-lama. Silakan Ustadz Yusuf. Tafadhol. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih Ustaz Abdullah Baihaqi dan Ustaz Haji Ahmad Mirzak yang hari ini juga dalam safar bepergian untuk mengisi kajian atau mungkin mengikuti kajian, dan para Ustaz sekalian, para peserta HNG yang dirahmati Allah, bersyukur pagi hari ini di penghujung bulan Ramadan, di hari yang ke-27, mudah-mudahan hari ini adalah diturunkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan iktikaf kita, sholawat kita, tadarus kita, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita mengawali sebelum beraktivitas yang lain, kita dahulukan dengan bertadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin para ustaz dan ustazidah sekalian, masih ngantuk mungkin karena semalam beriktikaf, tetapi di tengah rasa capek dan ngantuk ini kita masih menyempatkan ya. Kalau Ustadz Wahab tadi ketemu Ustadz Muslih ya, saya langsung ketemu beliaunya Ustadz dan sempat berfoto. Karena kebetulan di Depok itu ada STIT Ruhama yang khotamul Al-Quran, dan kami satu panggung bersama beliau ya. Kami yang memandu, beliau yang mengisi ceramahnya. Jadi kami sempat ketemu dan sering, bahkan mungkin 3 kali ketemu di Depok ya. Kalau beliau tidak berani membuka pintu, saya yakin para peserta di sini juga tawaduk semua Ustadz ya. Pagi-pagi sudah banyak yang menutup kameranya, tidak berani menampakkan diri untuk membuka pintu ya. Sampai disapa baru mulai satu persatu keluar. Itu bentuk tawaduk dari peserta kita. Bahkan ada yang mungkin hanya mengintip di YouTube dan sebagainya. Itu bentuk tawaduknya. Dan saya yakin mereka masih belajar, Ustaz. Masih belajar, ya masih ada yang di tengah-tengah kesibukan ya. Memang teknologi ini
pandemi ini kita bersyukur ya. Jadi pandemi ini hadir di tengah teknologi juga hadir ya. Coba seandainya pandemi ini hadir, teknologinya nggak muncul, pasti akan buta huruf semua ya. Tapi teknologi ini hadir bersamaan dengan pandemi juga hadir. Jadi kita betul-betul membaca peluang ya. Dan ini luar biasa ini. Singkat saja Ustaz, saya mungkin berbagi sedikit aja ya. Saya jadi teringat ketika membaca ayat ini. Di kelas 2 saya Ustaz, seusia Hanif, kelas 2, kelas 3 dulu saya diajari qiraah, diajari tilawah oleh abah saya sendiri, bapak saya sendiri, karena bapak saya sendiri adalah guru ngaji di kampung, kebetulan juga guru agama di PNS di Kabupaten Sampang itu, dan kebetulan bapak saya itu bisa qiraah, ngajari qiraah. Saya diajari pertama kali qiraah itu surat At-Tahrim ini. Surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5 ini. Jadi ingat betul. Jadi saya terbayang seperti kayak baru kemarin saya belajar ini. Nggak tahu saya sudah hampir 50 ini. Kayaknya baru kemarin saya belajar qiraah ini dan masih terngiang bagaimana lagu bayatinya, bagaimana lagu-lagu rosnya. Walaupun saya tidak tahu waktu itu nama lagunya apa. Nah, lagu inilah yang menginspirasi saya kemudian senang pada Al-Quran. Padahal waktu itu saya tidak tahu bagaimana melakukan ini dan sebagainya. Dan alhamdulillah karena waktu itu di kampung saya itu yang bisa qiraah usia SD kelas 2 kelas 3 itu kan nggak banyak. Yang banyak itu setelah dewasa ya. Nah, dari situ tuh yang termotivasi ada Ustadz Mudai namanya yang di Sampang itu yang selalu menang di tingkat nasional bahkan di RRI, TVRI selevel Ustadz Usamil waktu itu. Nah, itu yang menjadi cita-cita saya, ingin menang seperti itu, kepingin seperti beliau begitulah ya, pingin bagus, sehingga senang belajar waktu itu. Nah, sehingga diajari waktu itu ya belepotan yang di samping tajwidnya belum bisa, jadi betul-betul hafalan. Jadi belajar ayat ini ya setengah dihafal gitu, tapi karena tajwidnya belum lengkap waktu itu. Dan saya ketika bisa itu setiap ada lomba mesti juara Ustaz, karena memang seusia itu tidak ada yang bisa lagi. Dan alhamdulillah dari situ tuh ketika ada lomba, ketika ada Isra Mi'raj, karena bisanya lagu ini ya lagu ini yang saya bawa. Ya bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan ya, karena bisanya ini diminta qiraah di sekolah Isra Mi'raj ya At-Tahrim ini lagi. Ada peringatan Maulid Nabi, ya harusnya wa ma Muhammadun illa rasul. Karena bisanya ini ya saya bawakan ini lagi kemana saya bisa ya ini aja yang saya bawa berkali-kali. Akhirnya setelah 3 kali tampil, 4 kali tampil tuh rasanya kok sungkan sedih, kok ini aja, kayaknya yang bisa ini aja. Saya minta ditambah lagi, akhirnya ketemu ayat yang lain yang spesialis dengan acara-acara. Sama dengan kita dulu sampai acara pernikahan saat karena bisanya At-Tahrim, ya pernikahan saya baca At-Tahrim begitu. Jadi masa kita minta contoh sekarang nih. Begitu. Jadi saya ya bisanya itu karena ya orang itu tahunya oh ini bagus bacaan Qur'annya anak kecil begitu. Ya saya kan juga lugu ya. Harusnya nikah itu kan ya An-Nisa atau Ar-Rum ayat 21 begitu ya. Ya bisanya At-Tahrim bisa bacakan lagi At-Tahrim begitu. Lama-lama ya ingin nambah lagi begitu. Jadi ingat betul ayat ini bersejarah bagi saya, dan setelah kelas 5 mulai ditambahi 1 lagu lagi. Kelas 6 dan alhamdulillah ketika di kuliah, saya kuliahnya di Teknik Elektronika Telekomunikasi di IKIP Negeri Surabaya ya. Jadi bukan di IAIN, di Teknik Elektronika. Jadi kalau ada video TV rusak, radio rusak, insya Allah bisa bongkar. Tapi masangnya nggak bisa, ya hanya bisa bongkar aja. Ya. Jadi tambah rusak jadinya. Ya. Karena tekniknya udah nggak dipakai lagi ya. Ya. Justru kalau ada TV yang mati sama sekali itu malah gampang. Itu berarti kabelnya putus gitu aja, tinggal disambung lagi jadi nyala. Tapi kalau gambarnya sedikit berkurang, suaranya nggak keras, itu susah malah itu. Jadi, mati plug itu malah gampang. Ya, oh berarti powernya putus, tinggal disolder lagi ya. Dan pengalaman itu berharga bagi saya waktu saya magang jadi tukang servis TV waktu di kuliah gitu, saya ya sambil kerja gitu ya. Di tempat servis elektro itu ada orang yang dandani TV. Pak, TV saya rusak. Saya cek itu dengan ampermeter. Wah, ini powernya mati karena kabelnya putus. Saya bilang, Pak, ditinggal aja, Pak. 2 hari lagi diambil. Nah, kalau ditunggu saat itu, tahu kalau kabelnya rusak, paling nggak bayar. Cuma gini aja. Gitu. Bilang aja, Pak, ini 2 hari ini susah nih. Karena
mati sama sekali begitu. Pulang 2 hari, orangnya baru keluar dari parkir sudah sambung nyala lagi itu. Karena hanya kabelnya putus itu. Kalau udah kabel putus kan mati sama sekali begitu. Nah, besoknya datang lagi, Pak bayar berapa? Terserah Bapak ya, Bapak kira-kira sendiri aja kalau TV mati berapa begitu ya. Padahal kalau saya bilang mahal begitu ya. Kalau saya bilang murah ya, loh murah sekali nanti dipikir amatiran. Akhirnya malah dapat banyak kalau bilang seikhlasnya itu. Ternyata. Modus. Ya, sejak saat itu saya tidak menggeluti di situ lagi karena banyak kekurangan. Ya, enak ngajar ngaji saja. Terkait dengan qiraah, saya juga punya pengalaman untuk mengajar qiraah, Ustaz. Jadi mengajar qiraah itu memang menikmati. Cuman saya berhenti mengajar qiraah, lebih senang mengajar tahsin. Kenapa? Kalau mengajar qiraah itu ketika dibuka qiraah dulu ya, saya mengajar tilawah itu yang daftar banyak, Ustaz. Yang daftar banyak, mungkin 20 gitu, karena free. Nah, setelah selesai lagu Bayati sudah tinggal separuh. Nah, sudah masuk lagu Ros sudah tinggal 4 orang. Termasuk lagu Soba tinggal 2 orang. Terakhir tinggal 1, dan 1 itu ternyata tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi buat manggung untuk cari kehidupan. Dan sepertinya ilmu qiraah ini nggak bermanfaat bagi saya. Pesertanya banyak di awal, di akhir sedikit, tidak dimanfaatkan untuk ibadah sehari-hari, pahalanya mungkin saya nggak dapat ya. Mereka yang dapat akhirnya gitu ya. Allah. Ya. Akhirnya pindah ke ngajar tahsin saja, kayaknya lebih bagus. Ya. Nah, ngajar tahsin itu biasanya pesertanya awalnya sedikit, setelah tahu kok tambah banyak gitu, dan setelah tahu nggak akan berhenti sampai akhir. Kemudian utuh istiqomah begitu, seperti peserta HNQ hari ini ya. Nah, berkurang tidak, bertambah iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya yakin ilmunya diamalkan. Nah, saya yakin ketika ilmu diamalkan, kita yang mengajar ya walaupun nggak meminta pasti akan mendapatkan pahala ya. Dan kita yakin tidak akan pernah mengurangi pahala ustaz-ustaz sekalian. Ya. Nah, itulah yang kita yakin, sehingga kita bersemangat untuk menyebarkan ilmu, bersemangat mendakwahkan Al-Quran ini. Karena apa? Ya kita yakini besok kita akan mendapatkannya. Jujur aja Ustaz Masudi menyampaikan ketika kami menyusun UMI itu tidak pernah terbersit akan sebesar ini sistem metode UMI itu. Kita waktu itu hanya berpikir kita hanya ingin mengkloning bagaimana pembelajaran Al-Quran yang ada di Al-Hikmah yang kami waktu itu mengajar bersama Ustaz Masudi yang menjadi kepala sekolah itu dinikmati oleh orang-orang sekitar sini aja. Ustaz. Kita menyusun buku UMI untuk sekitarnya aja. Tetapi di luar ekspektasi itu kita ternyata luar biasa hari ini kita bisa memanfaatkan buku kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita ini bermanfaat jadi amal soleh kita bersama. Dan saya kira ketika mengajarkan itu dapat pahala dari anak-anak kita nantinya ya. Nah, kita ketika membaca Al-Quran kita mengajarkan akan mendapatkan pahala. Kita yang menyampaikan lagi gurunya para ustadz ini juga akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu. Itu dulu Ustaz dari saya. Saya sebenarnya ingin bacakan qiraah 1 ayat saja, cuman itu maksud saya. Ini Ramadan Ustaz. Coba Ustaz ya, nanti kalau nggak kuat ya langsung diakhiri aja gitu ya. Ustaz Zakia nanti yang meneruskan Ustaz Zakia nanti. Yang menjuri, yang menilai. juri itu ya. Nah, baik lagu, fasoha atau adab. Kalau adab 100 sudah duduk manis itu. Saya langsung ambil di ayat yang kita baca hari ini aja Ustaz ya. Kalau dari awal nanti ini lama nantinya ya. Lama selesainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ke ayat 4, nanti tebak lagu apa kira-kira ini. Apakah lagu Bayati, Ros, Soba atau Nahawan. In tatuba ila Allahi faqad sawat qulubukuma wa in tazar فإن الله هو مولاه وجبريل
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Saya putus satu ayat. Iya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana juri? Juri, Ini lagu apa nih? Nahawan. Nahawan ya, Ustaz. Langsung. Wah, silakan Ustadz Yusuf disiapkan hadiahnya ya. Alhamdulillah tebakan para peserta sudah tepat. Hadiah diberikan kepada yang membacakan Al-Quran dari yang juri. Ya. Baik, itu aja dari kami, dan insya Allah Ustaz, saya berharap nanti begini, kita punya program yang kedua, kita akan buat hal bihalal nanti. Mumpung masih boleh online ya. Hal bihalal yang akan menghadirkan NQ1, kedua, dan yang terakhir ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lebih banyak lagi. Kalau hari ini hadir 31, ya saya berharap Zoom kita yang 100 itu sampai nggak cukup gitu ya. Jangan nambah lagi Zoom yang kedua. Mudah-mudahan bisa bersama-sama lagi. Apa yang kita harapkan nanti dari silaturahmi kita, dari seluruh peserta HNQ, kebaikan yang kita dapatkan dari HNQ, mari kita sharingkan bersama, mungkin sambil mendengarkan hikmah-hikmah dari para pembimbing HNQ kita, ada Ustadz Rizky, ada Ustadz Ahmad bin Zak, Ustadz Baihaqi. Perlu kita undang nanti para pengisi yang lain. Saya sebenarnya punya satu materi yang mungkin waktunya sudah sangat habis ya, karena sudah hampir jam 7 ya. Nah, kalau boleh bocoran mungkin begini dari judulnya ya. Jadi ada doa suami memohon agar istri bertambah. Kira-kira begitu. Saya mau keluarkan Ustadz Zaki aja biar aman. Karena ini perbincangan para ayah. Ya. Nanti kalau marah biar nggak kelihatan gitu ya. Mungkin jadikan host saja sebentar, Ustaz. Coba tampilkan judulnya. Oh ya sih. Oh iya ya, belum saya jadikan ke host ya. Judulnya aja, nanti isinya mungkin bihalal aja lah. Loh. Setidaknya tampilkan dulu judulnya, Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Nah, ini. Ya. Jangan ditampilkan sekarang, Ustaz. Saya takutnya Ustazah malah nggak berkenan hadir nantinya. Nah, justru biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham, harus hadir, Ustaz. Oh, begitu ya? Iya. Oke, baik. Materi ini adalah sangat menunjang untuk materi HNQ kita pada berikutnya ya. Ya, biar Ustazah nanti aja. Khususnya Ustazah, jangan suudzon dulu. Jangan suudzon dulu. Ya, saya pastikan para suami sudah tersenyum nih. Begitu juga para suami, jangan husnudzon dulu. Ini biar kita adil nih. Yang para suami, jangan husnudzon. Ustadz Hamid pun jangan husnudzon ya. Oke, sekalipun belum punya istri. Ya, dan yang Ustazah, jangan suudzon. Ini bulan puasa. Oke, kita harus direm nih. Pelan-pelan. Nah. Ini disampaikan sekarang atau hal bihalal, Ustaz? Nanti jangan. Nanti peserta kita tinggal. Malah nggak ada semua. Waduh. Yusuf ini provokasi nanti. Takutnya nanti seperti forum kiroannya Ustadz Yusuf nanti. Ya. Nanti peserta kita tinggal satu nanti kan. Jadi gimana? Nggak ramai juga ya. Baik, kalau gitu biar nggak gagal paham, tunggu aja nanti. Oke, siap. Baik Ustadz Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustadz Ustadzah, istimewa hari ini Masya Allah. Sejarah dalam kehidupan Ustadz Yusuf itu, beliau mau melantunkan ayat Al-Quran suara emasnya di depan kita semua ini. Nggak pernah terjadi. Mungkin kasih bocoran satu. Selama menjadi pembimbing di Umi Foundation, bukan HNQ secara umum, pernahkah Ustadz mengeluarkan suara emasnya? Nggak pernah, Ustadz. Ini kepaksa ayat ini. Kita nggak maksa ya, kita nggak maksa. Tapi beliau dari hatinya ingin
sebenarnya ini bakat yang terpendam. Saya setiap hari dengarkan Ustadz Yusuf itu, Masya Allah. Kayaknya nggak mau pernah jauh-jauh dari Ustadz Yusuf itu ya. Karena intinya luar biasa. Ini sejarah betul. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sesemangat beliau. Ya, Masya Allah. Saya juga sebenarnya terinspirasi dari semangat Ustadz Yusuf salah satunya. Yang senantiasa, kalau dengan Al-Quran itu nggak pernah menghitung berapa jumlah yang kita dapatkan. Pokoknya full untuk berharap ketemu Allah. Itu nggak ada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau dan terus beliau berikan kesehatan terus, semangat terus membimbing kita dimanapun kita berada dan Allah sehatkan keluarganya, murahkan rezekinya ya. Baik Ustadz sekalian, mari kita lanjutkan forum kita yang sempat sedikit tertunda tadi ya, tapi tertundanya sangat bermanfaat dan seakan-akan nggak ingin pisah begitu. Nah tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Yusuf, insya Allah akan kami agendakan. Ini memang spontan, beliau baru menyampaikan barusan saya tadi dengan saya. Jadi berharap bisa bertemu dengan para peserta dimulai dari HNK 1 ataupun HNK 2 bahkan sampai HNK 3. Beliau berharap tanpa terkecuali semuanya. Jadi Ustadz sekalian kami mohon dengan sangat untuk mohon bantuannya ya untuk menginformasikan kepada ustadz-ustadzah yang dulu pernah berinteraksi ya. Contoh nih Ustadzah Ais dengan Ustadzah Sakinah ya. Sekalipun tidak jadi melanjutkan sampai akhir atau bahkan yang di tengah-tengah perjalanan HNK beliaunya keluar. Kita ingin mendengar semuanya bagaimana testimoni dari mereka ya apalah yang ingin disampaikan berbagi dengan kita gitu ya. Mudah-mudahan menjadikan jariah. Nah, sekali lagi kami mohon ustadz-ustadzah sekalian bisa diinformasikan kepada temannya atau rekannya atau yang dulu pernah jadi partnernya yang akhirnya tidak melanjutkan kembali karena suatu hal ya. Jadi bisa diundang, nanti kita akan melakukan forum Zoom sedahsyat-dahsyatnya dan mudah-mudahan itu menjadi jariah kita semuanya, menjadi semangat kita untuk melanjutkan hafalan-hafalan di juz-juz berikutnya. Subhanallah, istimewa hari ini yang tidak hadir sayang sekali. Dan besok ketika halal bihalal yang tidak hadir, sayang sekali ya. Apalagi khususnya yang para ikhwan-ikhwan. Karena materinya sangat menarik. Bukan berarti yang ibu-ibu tidak menarik, enggak. Justru harus hadir. Biar enggak penasaran dan gagal paham dengan tema yang sudah disampaikan Ustadz Yusuf tadi ya. Dan tentu Ustadz-Ustadzah karena ini adalah pertemuan yang terakhir menjelang Hari Raya, kami segenap pembimbing Hayya Nutqin Qur'anana Umi Foundation mengucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum karena ini hari yang terakhir ya, setelah itu kita menghadapi Hari Raya. Atas nama pembimbing Umi Foundation mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Tentunya kita sebagai pembimbing banyak sekali hal yang kita kesalahan atau kekhilafan yang kita lakukan. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah perkenankan pertemukan lagi di Ramadan berikutnya, tentu dengan lebih semangat dan lebih dahsyat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya Allah diberi kelindungan dan kesehatan dan murah rezeki untuk keluarga kita semua. Selanjutnya, ya. Jangan lupa terima kasih yang banyak bingkisan lebarannya Ustaz buat kami. Oh, Allah. Dari peserta. Oh iya ya, baik. Baik Ustadz-ustadzah, saya tidak tahu siapa yang mengirimkan tapi di situ tercantum dari peserta HNK batch 3 juz 28. Saya yakin semuanya juga sama-sama mendoakan kami. Kebetulan semua pembimbing mendapatkan bingkisan dari Ustadz-ustadz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki para peserta semuanya. Dan mudah-mudahan semakin murah, semakin sering. Ya, enggak. Allah afwan, enggak ya. Just kidding ya. Jangan sampai terlalu sering, enggak baik untuk kesehatan. Ya. Karena kita semua tidak ada orientasi ke sana. Kita full ikhlas untuk membimbing ustadz-ustadzah, tidak ada tendensi apapun. Kita mari bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan menghafal Al-Quran di juz 28. Surprise, dahsyat, mantap, dan harus lanjut lebih syiar lagi. Saya belum pernah melihat forum Zoom kita itu sampai pada 60 ke atas. Mudah-mudahan halal bihalal besok bukan lagi 60 tapi 600 karena kita gabungan dari HNK 1, 2, dan 3. Dan semangat ini mudah-mudahan tertularkan pada generasi-generasi kita.
dan mudah-mudahan Allah jaga kita dengan Al-Quran. Oke, baik Ustazah sekalian, Ustaz Mirzak masih on kah ini? Nanti minta Depok sama Irian Jaya buat playernya, Ustaz. Oh, canggih kalau itu. Yang canggih justru yang dari Jayapura, Ustaz. Ya, Kalau kita yang buat kurang bagus, Ustaz. Jangan terlalu keras-keras, Ustaz. Kita jadi, ini namanya Ustaz Yusuf buka aib kita nih. Tapi bukan aib sebenarnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya peserta kita itu bukan peserta yang biasa. Mereka itu tidak hanya semangat Al-Quran, tapi punya talenta yang Masya Allah ya. Saya yakin kalau ada yang berniaga sukses dengan usahanya, ada yang dengan skillnya sampai kita pun minder kalau bikin flyer ya, ada yang lebih banyak yang lebih cantik ternyata, biar mereka saja yang bikinkan gitu. Baik, selanjutnya mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan doa senandung Al-Quran tanpa disenandungkan, diiramakan dengan khusyuk. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ustaz-ustaz sekalian, syukran katsiran atas atensinya selama ini. Mudah-mudahan Allah berkenan kita bertemu di Ramadan berikutnya, tentu dengan kondisi yang jauh lebih baik dan lebih semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik.